Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan ekspedisi kali ini adalah ekspedisi lanjutan dari ekspedisi-ekspedisi sebelumnya, dimana kemarin kita sudah mengunjungi Laut Selatan, tepatnya di Pantai Parangtritis. Kita melihat bagaimana kondisi terbaru, kondisi terupdate dari Laut Selatan setelah sebelumnya diguncang gempa zona megatrust sebesar 5,8 skala Richter. Dan kita kemarin juga sudah mengunjungi sebuah sendang atau mata air yang berada di sisi utara dari Laut Selatan, yaitu namanya adalah Sendang Beji. Konon di sana adalah tempat bertemunya Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Dan di sekitar Sendang Beji kita juga menemui batuan-batuan purba, batuan-batuan masa lalu, yang kemungkinan besar batuan-batuan itu adalah hasil dari pergeseran-pergeseran tanah yang berada di perut bumi, khususnya di lokasi ini. Kemungkinan besar di lokasi ini dahulu kala terdapat semburan-semburan lava perut bumi, bisa melalui gunung-gunung berapi atau gunung-gunung purba yang ada di sini. Dan kali ini kita akan melanjutkan ekspedisinya. Kita akan naik lagi di pegunungan yang tinggi, lebih tinggi dari lokasi-lokasi yang kemarin. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di perjalanan untuk menuju ke lokasi yang lebih tinggi dari perbukitan ini untuk mencari jejak-jejak geologi alam purba di masa lalu yang berupa gunung-gunung purba. Dan kemungkinan besar dahulu kala di sini adalah sebuah lautan, terus terangkat bukit-bukit atau gunung-gunung hasil dari geologi alam berupa pergeseran bertubruknya tanah-tanah, lempeng-lempeng tanah yang berada di perut bumi. Ini dibuktikan dengan di kiri saya ini ya, ini ada sebuah gunung yang gunung ini saya lihat batuannya begitu berimajinasi waktu yang sangat lama sekali atau zaman purba di masa lalu ya, yang kemungkinan dahulu kala di sini belum tersentuh oleh manusia ya. Mungkin masih masih berpenghuni kayak tumbuhan-tumbuhan atau mungkin hewan-hewan purba ya. Lah, inilah teman batuan-batuannya yang saya syuting ini. Di situ terdapat bongkahan-bongkahan, patahan-patahan batuan-batuan ya. Jadi seandainya gempa megatrust itu datang, itu bukan yang berdampak cuma daratan rendah ya. Menurut TV Lebaran juga bisa berakibat di dataran tinggi, karena dilihat dari struktur batuannya ini ibaratnya banyak patahan-patahan ya. Seandainya digoyang itu bisa rontok juga atau runtuh juga ya. Nah, ini teman-teman, kita lanjutkan lagi ekspedisi kita kali ini melihat bentangan alam, bentangan ayat-ayat Tuhan yang tersirat berupa batuan-batuan dan pemandangan alam yang sangat ya menakjubkan ya. Meskipun di dalamnya ini terdapat misteri-misteri geologi alam, yang seandainya geologi alam ini kok ibaratnya ya berjalan di luar jalur ya, atau sudah di luar manage-nya, itu nanti akan menimbulkan sebuah gejala alam seperti gempa bumi atau juga sebuah longsor, atau juga mungkin bisa juga ledakan ya, seperti gunung berapi. Jadi bagaimanapun juga di dalam tanah ini masih ada potensi-potensi tumbuhnya gunung-gunung purba menurut TV Lebaran ya. Karena bagaimanapun juga orang tidur itu bisa bangun, begitupun juga dengan gunung berapi. Nah, ini teman-teman, ini ada patahan-patahan ya, ini besar sekali. Ini betul-betul bukan batu sembarangan. Tentu saja batu ini mempunyai histori di masa lalu yang sangat-sangat tidak kita bisa bayangkan bagaimana kondisi alam di saat itu ya, di mana mungkin manusia belum menyentuh lokasi ini.
Ini teman-teman, batuan-batuannya nih ngeri sedap teman-teman ya. Wah, ini bagaimana dahulu kala ya. Tentu saja lokasi ini penuh dengan bentangan alam yang sangat masih ranum, masih original. Ini nih bentuk batuannya itu teman-teman, itu menurut TV Lebaran adalah hasil dari lava-lava yang mendingin ya, yang kemungkinan besar juga ini kan lava-lava yang ada di perut bumi terus naik ya, terus mendingin membeku jadi seperti ini ya. Wah, ini kalau lokasinya dekat rumah saya, tentu saya akan sering-sering duduk-duduk manis di sini sambil ngopi-ngopi ya, atau mungkin menunggu bidadari mandi ya. Karena kan di sini tuh banyak terdapat lembah-lembah ya, ini di bawah saya ini kan lembah-lembah ya, yang kemungkinan besar bisa jadi dahulu kala lembah-lembah ini juga terairi air atau dari sungai-sungai ya, atau dari air-air laut ya, yang mungkin ibaratnya yang merembes ya lewat lembah-lembah itu ya. Nah inilah teman-teman ya, batuan-batuannya. Dan sekali lagi liputan ini juga sebagai pengingat kita, sebagai ini apa namanya, pengingat kita atau kewaspadaan kita, karena belum lama ini BMKG, Badan Pemerintahan yang menangani hal-hal kebencanaan termasuk kegempaan, tsunami, tanah longsor, itu sudah warning, sudah cawe-cawe bahwa di Pulau Jawa ini ada potensi gempa besar yang bernama gempa megatrust. Mega berarti besar, trust adalah dorongan. Jadi ada dorongan yang sangat besar yang menyimpan sebuah kekuatan. Seandainya nanti dilepaskan kekuatan itu, akan menimbulkan sebuah getaran yang sangat besar. Getaran yang akan mengebumkan gitu ya, mungkin bumi ini ya, atau tanah di bumi ini gitu ya. Dan tentu saja yang hidup di atasnya tentu saja akan ya mempunyai akibat lah, mungkin berdampak akibatnya. Nah ini teman-teman, ini saya sudah berada di sisi atas dari perbukitan ini. Kondisinya seperti ini, batuan-batuannya bikin haru-maru, bikin apa ya, bikin kita kembali ke masa lalu, di zaman purba, di masa lalu ya. Kita yang belum mengunjungi itu, yaitu katanya kan di sekitar Ngelangeran itu ada Gunung Purba ya, tapi kita belum ekspedisi secara khusus lewat YouTube ya. Kita baru pernah datang tapi di masa lalu sekali ya, dan semoga nanti kita bisa ke sana. Nah ini teman-teman, di sela-sela perjalanan saya dalam mengekspedisi pegunungan ini, saya juga menemukan sebuah batuan-batuan yang sangat besar sekali. Kemungkinan besar batuan-batuan ini adalah hasil dari batuan-batuan yang berada di perut bumi ini, yang keluar numbul teman-teman ya, atau ya ibaratnya mumbul gitu ya, jadi seperti ini. Besar sekali ya, dan sangat-sangat berimajinasi waktu yang begitu lama sekali. Dan kalau kalau kita ukur ya, jarak dari Laut Selatan dengan tempat ini sebenarnya tidak jauh, cuma yang membuat jauh itu karena kita melewati bukit-bukit, jadi agak terasa jauh. Sebenarnya kalau di garis lurus itu sangat dekat. Jadi sebenarnya gunung-gunung ini mempunyai kegunaan pembatas antara air laut dan daratan. Jadi kalau gunung-gunung ini dirusak, gunung-gunung ini digempuri, gunung-gunung ini dilubangi ya, jangan salahkan jika alam ini nanti rusak ya, pembatasnya rusak, akhirnya akan terjadi sebuah kerusakan yang lebih besar lagi, yaitu sebuah bencana alam. Kalau bencana alam sudah datang, apa yang akan kita sombongkan? Harta tidak akan berguna lagi, tahta apalagi, terus apalagi, cinta apalagi. Yang kita perlukan di saat bencana datang adalah mungkin di saat seperti itu mereka akan menyebut Tuhannya, mencari Tuhannya, minta pertolongan. Ijazah saya kan ijazah S5, S4, S2, S1. Jangan salah, di saat bencana datang, air meluap, gunung ambrol, Merapi meletus, semua
yang akan diingat adalah meminta pertolongan kepadanya. Ijazah-ijazah seperti itu mungkin menurut TV Lebaran sudah tidak berguna lagi, sudah tidak bisa menolong kita lagi. Loh, saya kan profesor di hadapan bencana tidak akan mampu menanggulangi lagi. Yang bisa menanggulangi adalah apa? Yaitu pertolongan Sang Maha Kuasa. Wah, ini TV Lebaran kok malah ngelantur-ngelantur ini ya. Ya itu kan mungkin seperti itu ya, tapi sekali lagi ini TV Lebaran cuma bisa jargoni, bisa ngujar, ora iso ngelakoni, jadi cuma ngomong doang. Dan suatu bencana itu kan sebenarnya rumusnya adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri atau yang bertempat tinggal atau yang bertanggung jawab titipannya Tuhan itu, yaitu manusia. Kalau manusia sudah timbangannya lebih banyak buruknya, itu mungkin menurut TV Lebaran halal seandainya terjadi bencana alam. Dan penyebabnya ya kemaksiatan, itu termasuk TV Lebaran. TV Lebaran juga ahli maksiat. Jadi TV Lebaran ini juga salah satu penyebab dari bencana alam ya. Ya, semoga kita dapat menjadi manusia yang lebih baik semakin tua, bukan semakin jadi tapi semakin lebih baik. Nah ini teman-teman, di hadapan saya ini ada batuan yang sangat super besar, super mewah, super megah, super kuat, super kokoh, dan super berat. Ini kalau diangkat, di dalamnya ada apa teman-teman? Terus dulu itu bentuknya gimana? Sebesar ini, segede ini, bisa berjajar seperti ini. Dan di kanan saya ini adalah dataran rendah ya teman-teman. Kalau kita melihat atau kita misal lari terus loncat, yaitu kita udah sampai terguling-guling sampai ke dataran rendah, karena kan ini pinggirnya. Jadi seandainya gunung ini kok bocor ya, tentu saja akan ada air yang mengalir dan akan menumpahkan airnya ke dataran rendah, dan pada akhirnya dataran rendah yang teraliri air terus menerus dan akan menjadi sebuah danau. Bisa jadi adalah namanya Danau Mataram atau Danau Jogja gitu ya. Nah ini itu kan dataran rendah teman-teman ya. Jadi betul-betul alam ini bersinergi ya. Apa artinya bersinergi? Enggak tahu juga. Artinya ada saling berkaitan gitu loh. Jadi ada rumus-rumusnya. Jadi seandainya rumus-rumus itu dilanggar, rumus-rumus itu rusak, atau alam-alam ini rusak ya, nanti akan ada hal-hal yang di luar nalar ya. Di luar nalar ya. Nah inilah teman-teman ya, perjalanan TV Lebaran menguak sebuah misteri yang berada di pegunungan, tepatnya di atas pantai Parangtritis atau di atas Laut Selatan. Ekspedisi ini salah satunya adalah terinspirasi dengan adanya warning dari badan BMKG yang menangani kegempaan bahwa di Indonesia ini, khususnya di Pulau Jawa ini, akan ada potensi gempa yang konon lebih besar dari gempa tsunami. Tsunami aja sudah besarnya kayak gitu, bagaimana kalau lebih besar dari tsunami? Kita bayangkan bagaimana teman-teman ya. Semoga sih kita tidak menemui bencana itu, dan video ini bukan punya tujuan untuk menakut-nakuti atau bikin tidak tenang, tidak. Karena berita Megatrust ini kan sudah umum ya, sudah semua orang tahu, sudah bukan hal tabu lagi. Jadi jangan ibaratnya ada yang protes ya, ini Megatrust ini sudah umum, sudah semua orang sudah tahu, pemerintah sendiri malah yang memberitahu agar kita lebih waspada, kita lebih ibaratnya lebih siap-siap lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi ini bukan hal tabu lagi, ini bukan hal-hal yang untuk menakut-nakuti. Wah, ini hoax gimana? Kalau kita percaya kepada hari akhir, tentu saja kita juga harus percaya dengan yang namanya gempa. Karena gempa ini kan nanti salah satu faktor atau salah satu komponen yang akan ikut dalam pesta kiamat ya. Pesta kiamat itu tidak akan terjadi kalau tidak ada komponen gempa, karena gempa itu nanti terjadi guncangan yang sangat besar, perut bumi akan muntah, terus tali-tali planet itu pada putus, matahari akan redup, akhirnya akan ada ledakan besar di bumi ini, semua akan
terombang-ambing, semua akan lari sesuai dengan kemauannya, sudah tidak ada manage lagi. Akhirnya apa, mumbul dadi siji, wah udah pecah, sudah hancur lebur. Nanti kalau menurut di Islam itu kan yang hidup itu hanya Tuhan nanti ya. Terus yang terakhir itu kalau nggak salah malaikat Israel ya, kalau nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di ini perbatasan antara Bantul dan Gunung Kidul, dan kayaknya lokasi ini adalah lokasi yang baru pertama kali saya kunjungi ya. Ini adalah perbatasan ya. Ini saya juga di sini tuh bingung ya, saya sudah bolak-balik bingung harus lewat mana ya. Aku harus lewat yang mana? Kanan, aku harus lewat yang mana? Kiri ya. Kalau kiri lurus akan sampai ke Bantul. Begitu sih ya. Nah ini teman-teman, ini ada sebuah tatakan atau landasan yang kalau kita lihat dari sini kita dapat melihat bagaimana kondisi keseluruhan dari kota Bantul atau kota Yogyakarta ya. Kita bayangkan seandainya gempa itu bisa terjadi beneran dan disusul dengan gelombang air tsunami yang sangat besar, tentu sangat mengerikan sekali hasilnya. Kita berdoa saja semoga keselamatan tercurah kepada kita semua. Jadi jangan bilang bencana itu adalah hoax. Ya tidak hoax, karena itu pasti terjadi. Kalau nggak ada bencana nggak akan ada kiamat ya teman-teman ya. Ini teman-teman, itu hamparan luasnya, dan itu kayak ada sungai besar. Itu adalah sungai Opak ya, sungai yang penuh misteri. Inilah bentangan alam, ayat-ayat Tuhan yang tersirat. Ini sebenarnya di sini tempatnya enak buat duduk-duduk, ngopi-ngopi, atau mungkin yang punya pasangan atau yang sedang dimabuk cinta, itu di sini cocok ya untuk ya mungkin ngobrol-ngobrol berdua gitu ya. Nah ini lokasinya seperti ini teman. Dan ini kalau kita lihat bentangan gunungan ini kan kayak ya cincin ya, jadi ibaratnya kayak gelang ya. Kita ini mengitari kota Jogja dari sana, muter terus ke sini ya. Ini nanti kita kalau turun ya ternyata cuma sampainya itu dekat Kali Opak sebetulnya. Jadi benar-benar ini bentangan gunung yang membatasi posisi laut yang berada di sisi agak ke timur ya. Nanti kita coba setelah turun kita sampai mana aslinya ya. Dan nanti kita juga akan melaksanakan ekspedisi ke Gunung Kidul yang agak arah ke timur ya. Kita lihat apakah di sana ada jejak-jejak masa lalu. Apa benar Gunung Kidul itu dulu adalah lautan ya. Kalau dilihat dari strukturnya tadi memang iya sih, ada kerang-kerang atau batuan-batuan yang berbentuk kerang-kerang begitu ya. Tapi kita coba nanti lihat di sisi agak ke timur gitu ya. Dan ini teman-teman, di sini juga ada sebuah batu yang sangat hitam sekali. Ini kalau diimajinasikan waktunya betul-betul waktu yang sangat lama sekali, udah ratusan ribuan atau mungkin beribu-ribu tahun gitu ya. Dan ini juga di sini di depan saya juga ada bentangan-bentangan pegunungan ya, dan di bawahnya itu lembah-lembah yang penuh misteri. Apakah dahulu kala lembah-lembah itu terisikan air ya, atau bagaimana ya. Nah inilah teman-teman ya, pemandangan yang sangat indah sekali, pemandangan sangat bikin haru-maru, tapi di dalamnya penuh dengan misteri, penuh dengan tanda tanya. Bagaimana proses geologi zaman dahulu bisa terjadi, bisa berproses dan membentuk batuan-batuan seperti ini. Terus di manakah letak gunung purba di masa lalu? Apakah benar dahulu kala di sini adalah sebuah lautan yang sangat besar? Apakah gunung-gunung purba itu juga masih bisa hidup kembali, bangun kembali? Dan di manakah letaknya, kawahnya
yang sebenarnya. Saya yakin gunung yang berada di sini itu tidak cuma di Ngelanggeran ya, tapi masih banyak lagi gunung-gunung purba yang ada di sini yang mungkin perlu penelitian lagi di mana kawah-kawahnya ya. Jadi menurut TV Lebaran, gunungnya tidak cuma di Ngelanggeran tuh ya, tapi banyak di sini sebenarnya gunung-gunung aktif di masa lalu ya. Karena kan kita tahu ya, kalau zaman dahulu yang namanya alam ini masih ranum, masih alami. Jadi apa namanya itu, ibaratnya bensinnya bumi ini masih banyak. Jadi lava-lava atau gunung-gunung alam ini masih bertaburan di mana-mana. Sekarang sudah banyak gunung-gunung yang mati ya. Itu juga karena proses kemodernan ini teman-teman ya. Alam semakin mungkin menyusut kekuatannya atau kealamiannya atau bensinnya ibaratnya gitu ya, karena disedot oleh manusia untuk ya berproses di kehidupan ini ya, kemodernan ini ya. Nah ini teman-teman, saya telah turun dari pegunungan dan saya akan menunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran di manakah lokasi pegunungan-pegunungan yang kita lewati tadi ya. Nah inilah teman-teman, bentangan pegunungan inilah yang tadi saya lewati, saya datangi, saya ekspedisi ya. Jadi di sisi selatannya itu adalah pantai Laut Selatan atau Parangtritis ya. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, memantau Megatrans bersama.